Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serian, selamat datang kembali di Gorengan. Topik receh, ngobrol, santai. Ngobrol santai. Kok sorry ya teman-teman, banyak gangguan, banyak suara-suara motor lewat. Aduh, Tapi emang kedengaran. biasanya masuk bro. Enggak ngobrol santai warung kopi. Soalnya pinggir jalan gitu. Iya dong, biar kesannya tuh dapat. Nah, ini ada satu topik nih bro yang lagi viral nih sekarang nih. Masih Iya. ingat nggak yang kejadian sholat Id yang menghebohkan masyarakat Indonesia sampai hari ini? Walaupun lebarannya sudah lewat, Yes. walaupun sholat Id sudah beberapa minggu lalu, Sebulan lah ya. hampir sebulan, atau udah mungkin udah sebulan. Ini tanggal 22. Oh iya udah sebulan. Sebulan lewat. Tapi ini viralnya masih sampai hari ini. Karena ada rentetan-rentetan kejadian yang terblow up, bro. Dan pada sebenarnya awalnya ini cuma satu orang buat meme ya. Awalnya pada seorang buat meme. Iya. Dan pada akhirnya itu digunakan sama salah satu pada pengajian atau organisasi Pesantren. santren, yaitu adalah memenya Mazhab Soekarno. Memenya Mazhab Soekarno. Ini yang kami himpun dengan beberapa berita Beberapa sumber lah beberapa ya. sumber yang juga sudah ya Memvalidasi lah. ya, yang validasi kan. Iya, sampai-sampai juga TV-TV nasional memblow up juga. Ya, Yang aku tonton itu ada, yang aku tonton ya, ini yang aku disclaimer dulu, ini yang aku tonton itu ada di berita TV One, ya, ada di berita kalau nggak salah kemarin aku nengok ada di Metro TV juga membahas. ya betul Nah, sekali. ini ingat nggak konten kita yang sebelumnya, masih ingat? Yang mana tuh ya, Bro? Yang di Korea, bro. Oh, Korea. Kalau di film itu sih kan itu kan dibilang sesat, dokumenter. Kalau itu sesat, tapi kalau misalnya lu bilang sesat, ngeri gua, Bro. Bisa-bisa nanti gua dihakimin, Bro. Ini bukan ini sudah masuk ranah penyesatan, bro. Ya, sebenarnya sih kalau berdasarkan yang kita pelajarin di SD ilmu agama, Iya. memang agak menyimpang ya. Dia bahkan nih, bro, mengatakan Quran itu sama juga dengan hadis. Quran itu jadi dia itu bahkan mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Nabi Muhammad. Apa tidak menyimpang lagi? Dan di salah satu YouTube yang aku tonton itu yang membahas tentang pesantren ini. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita lebih jauh dulu, untuk akar dulu ya. Tadi yang gua bilang tadi adalah satu ini berawal tuh dari orang-orang buat meme Mazhab Soekarno, ya kan? Dan pada akhirnya Mazhab Soekarno inilah dipakai sama itu kan? Kalau pesantren ini ya, kalau pada akhirnya ini viral. Nah, Bukan viral, bro. Jadi gini, kalau dari awalnya, dari awalnya ini sampai menyebar luas, ya, itu ceritanya itu ada meme Mazhab Soekarno. bukan Mazhab Soekarno awalnya, bro. Oke. Awalnya ini ada santri dari Pondok Al Zaitun. Ya. Kita langsung sebut nama pondoknya, memang udah banyak sekali di ini ya. Salah satu santri ya. Salah satu santri Ya. itu pulang ke rumah, Betul. ya kan? Salah satu santri ini pulang ke rumah. Nah, saat di rumah, ibunya Dibilang kafir. bukan dibilang kafir dulu, ibunya mencuci. Oh ya, lebih enaknya gitu ya. Rentetannya. Rentetannya dulu, bro. Ya. Lu lupa ya? Ya lupa sih. Aku ingatnya dia pulang. Lu ini, gitu lah. Ibunya mencuci pakaiannya. Mencuci pakaian si santri tersebut. Ya.
Lalu tiba-tiba santri itu marah besar. Santriwati ya masalah ya, cewek kan? Kalau untuk jenis kelamin aku dilupakan. Yang jelas seorang santri. Oh ya, salah satu Entah santriwati atau santriwan. Yang jelas santri. Ya. Saat dicuci, oh, anak tersebut marah. Marah besar. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Kita sebagai anak harus, walaupun ibu kita ya, mohon maaf ya, yang tidak seagama sekalipun, itu namanya orang tua harus tetap kita hormati, bro. Ya, itu ajaran Nabi. Nah, sedangkan ini, naudzubillah min dzalik, mereka sampai marah besar. Marah besar. Wow. Sampai mengatakan ibunya kafir, ngapain nyuci barang aku? Najis semua. Sampai dibegitukan. Ya. Itu awal mula ceritanya. Baru, Akhirnya akhirnya terblow up lah. Satu persatu. diambil, itu dibilang lah, ini kamu ngambil dari mazhab apa gitu ya. Barulah disantutkan dengan mazhab Soekarno yang Bang Memior itu ya kan. Bahkan ustadznya mereka yang namanya Aja lah. si A ini gitu kan, saya lupa nama. Kebetulan juga saya dilupakan. Betul juga sih, kita blow up juga bahaya juga, bro. Nah, bahkan sampai menyebutkan ngapa kalau imam apa yang disebut kemarin itu ya? Masjid. Bukan imam masjid. Sholat. Mazhab. Ya mazhab, mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Hambali. Emang kalian pernah ketemu? Emang itu ada di belahan bagian negara mana disebutkan tuh kan? Betul yang disebutkan. Itu kan sudah mati ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Masih bisa kalian ikuti. Pernah kalian ketemu, dia bilang, kalau saya dengan Insinyur Bung Karno, dia bilang. Itu namanya kalau sudah agama dikaitkan dengan logika. Nah, ini sampai berkelit-kelit sampai sekarang. Nah, anehnya bro nih, ini kita mulai membahas mendalam ya. Mulai itu kita udah tahu awalnya ya. Awalnya ya. Kan supaya gak menyimpang. Terus anehnya nih bro, Pondok Pesantren Al Zaitun ini merupakan pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara, Pak. Itu diakuinya. Yang memiliki ribuan hektar. Ratusan atau ribuan hektar, saya kurang tahu. Untuk luas tanahnya. Tapi yang sudah diakui dia itu. Yang diakui ya. Dan ya, juga ada foto-fotonya, buktinya harus segala macam. juga ini Al-Zaitun ini juga banyak diikutin sama para pejabat-pejabat ya. Iya. Entah diikutin tanda ya. Tapi valid. Ya valid. Kenapa? Sekian lama bro ternyata pondok pesantren ini udah berdiri. Sampai tidak terendus oleh MUI. Ya kan? Sampai sebesar ini loh bro. Ya. Padahal ajarannya udah sangat-sangat menyimpang dengan apa yang kita dapat di dengan kaidah Islam yang pada umumnya lah ya. Karena itu tadi dia bilang kan, Jack. Iya. Dia beranggapan ngapain kalian tuh mengikuti yang udah ribuan tahun lamanya, yang sudah gak percaya, mendingan kita yang udah di depan mata. Iya. Itu aja udah penanaman ideologi baru. Ideologi. Jadi namanya agama sekarang yang semakin kesini aneh. Ya gimana? Bagi mereka nggak aneh, Cok. Anehnya gini lah, bro. Justru bagi mereka kita tuh yang aneh. Iya, anehnya gini, bro. Apa ya? Gua agak ngeri sih sebenarnya kalau pakai itu. Nggak. Anehnya gini. Mereka sampai sebesar ini, kok bisa gitu loh? Kok bisa selama ini nggak terundus? Bahkan sampai dia berani-berani menyebut Densus 88, bro. Karena kalau ini merupakan salah teroris, kalau di sini menyebarkan radikalisme, dia bilang, sudah pasti Densus 88 lah yang akan menggerebek kami lebih dahulu. Dia berani ya? Ngomong seperti dia berani, menantang. Makanya, jadi ketika lu bilang tadi itu apa tuh,
Karena dia yakin ya, di satu sisi karena mereka nih, karena sudah logika, sedangkan agama yang kita ini disuruh mempercayai data yang nggak ada dalam wujudnya kan? Iya. Bayangkan. Nah, ini lagi nih, aku baru teringat tadi aku nonton di salah satu TikTok ya, potongan TikTok yang diambil dari YouTube ya. Ini merupakan salah satu Ya, wawancara dari mantan pengikut Al-Zaitun. Al-Zaitun. Nah, jadi di situ tuh rupanya ada sistem yang namanya rekrutmen. Yang mereka sebut dengan pembaiatan. Pembaiatan. Nah, sistemnya seperti MLM, bro. Dari satu dapat 5 dapat kali 5 kali 5 kali 5. Seperti itu, bro. Caranya bagaimana? Caranya dengan yang disasar dulu ya, yang disasar dulu adalah para pemuda yang labil, para mahasiswa yang berpikirnya kritis. Jadi Masih pakai logika ya? iya, yang masih pakai logika. Jadi mereka itu caranya, misalnya nih, ada satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki nih akan direkrut. Yang rekrut dia disiapkan 4-5 orang wanita, bro. Wanita cantik untuk mendekati dia dengan cara dicari tahu dulu nih, si laki-laki ini hobinya apa. Misalnya dia hobinya fotografer. 4 wanita cantik. Disiapkan 4-5 wanita cantik untuk mengajak dia masuk ke dalam Al-Zaitun. Ya namanya laki-laki, kalau udah dikepung dengan wanita, dikasih doktrin-doktrin atau logika-logika berpikir yang sama, ya sehobi, apa nak ikut. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ada perempuan, disiapkanlah pemuda-pemuda tampan yang tadinya sudah fase di dalam pondok tersebut untuk merekrut wanita ini. Seperti itu jadinya. Jadi rata-rata pengikut Al-Zaitun adalah anak muda. Sama seperti yang waktu kita omongkan di video sebelumnya. Yang Korea itu ya? Iya, rata-rata yang ikut itu rata-rata anak muda, anak yang lagi kritis-kritisnya berpikir. Mencarinya dari situ semua. Mencarinya dari itu semua. Dan yang kedua, bro, yang membagongkan lagi, dia menyebut negara Indonesia ini atau pengikut Al-Zaitun tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Itu sih udah biasa ya. Dia menganggap apa? Karena ini bukan negara kekhalifahan. Menganggap fase sekarang adalah fase Mekah. Mengapa? Karena bukan daulah Islamiyah, dia bilang. Negara Indonesia ini negara yang berdasarkan kepresidenan, bukan daulah Islamiyah. Keren ya, kayak gitu caranya dia menyebar dakwah. Menyebar dakwah. Jadi sholat itu boleh nggak? Silahkan, yang mau sholat silahkan. Bagus, dia bilang. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Sholat 5 waktu itu bagus, tapi tidak wajib. Nah, wajibnya kapan? Kalau ada tamu datang, supaya untuk mengkamuflasekan. Pernah lihat azannya? Pasti sudah pada teman-teman di sini sudah pada lihat ya. Azannya itu kayak berorasi. Berorasi begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Kayak mau perang. Nah, jadi didoktrin anak-anak muda ini untuk berjihad. Jihadnya gimana? Rekrut sebanyak-banyaknya pemuda supaya semuanya jadi pengikut Al-Zaitun agar cepat berdirinya daulah Islamiyah di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Dia ingin mendirikan negara di dalam negara. Nah, apakah ini tidak membahayakan? Sangat bahaya. Sangat bahaya, bro. Tapi kenapa pemerintah tidak cepat bertindak? Soalnya, Tanda tanya besar. aduh, aku kayak ini mau ngomong, takutnya menyimpan terlalu jauh, ya kan? Kalau aku yang ngomong gimana? Ada satu faktor lagi nih.
Apa? Silakan. Satu fakta lagi. Aku sampai speechless nih, mau ngomong tuh kayaknya udah bagi kau tuh udah daging semua, Bang. Satu lagi nih bro. Pemimpin Al Zaitun dianggap nabi. Wajar. Wajar ya. Bukan wajar, udah umum. Dan satu lagi, nabi siapa yang ratunya Ratu Bilqis? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nah, si pemimpin Al Zaitun itu adalah ibarat Raja Sulaiman yang memiliki harta berlimpah, memiliki pesantren yang luas, sehingga Ratu Bilqis akan datang ke sini. Dan udah pernah datang. Siapa Ratu Bilqisnya? Pernah dengar? Enggak. Para santri didoktrin Ratu Bilqis adalah Bu Udahlah. dari Banteng Merah. Itu adalah Ratu Bilqisnya yang akan terpesona oleh ketampanan, kewibawaan sang pemimpin Al Zaitun. Sehingga beliau akan menyerahkan negara kepada pimpinan Al Zaitun. Wow, propaganda. Propagandanya seperti itu kepada murid-muridnya. Bayangkan. Menyerahkan negara. Ya, walaupun memang partai itu lagi berkuasa sekarang ya, tapi nggak tahu 2000 berikutnya ini siapa. Kemarin itu doktrinnya. Ratu Bilqisnya adalah beliau. Luar biasa bro. Kalau kau nonton beritanya, kau ikuti beritanya, ya Allah, masya Allah, sangat menyimpang sekali. Ya, kalau aku ya sebagai orang awam, ya, keputusan kalian lah memilih agama kalian sendiri. Iya. Ya, kita nggak bisa memaksa. Kita bisa bilang kita mana mereka sesat. Bisa saja mereka mana kita juga sesat. Bisa juga sebaliknya ya. Bisa sebaliknya. Jadi ya, dan juga emang udah dijanjikan juga Islam akan terbagi 73 golongan. 73 golongan. Islam mana kamu akan percayai? Iya. Kita kembali masing-masing dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang melihat kayak gitu ya kami membandingkannya hanya dengan apa yang kita pelajarin sejak kecil. Sekolah. Iya. Yang kita masuk agama, masuk SMP, SMA. Iya. Kaidah yang wajar lah. Ya, sewajarnya Islam itu bagaimana? Jadi selama kita 17 tahun menimba ilmu, sekarang ilmu agama masih nggak sih di sekolah? Itu juga udah dihapus kan? Kalau ilmu agama dihapus kayaknya belum bro. Yang udah dihapus soal PPKN ya? Iya PPKN. Ya kan? Nah kata sih, apa benar suatu saat agama akan dihapus? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ya mungkin mungkin lagi ya dari orang tua, lingkungan ya semualah yang untuk menjaga anak-anaknya ya. Ya kita juga harus bisa memfilter lah semua pergaulan. Ya, saya pun yang belum nikah juga pasti khawatir. Apalagi yang sudah menikah, anak-anaknya juga pasti khawatir lagi ya. Sorry, ini lagi banyak ada acara ya. Jadi banyak sekali gangguan. Jadi itu sih, jadi gua kesimpulkan mengapa nggak terdeteksi, mau ngomong banyak. Ya gua takut. Ya banyak pejabat di baliknya. Ya katanya banyak pejabat. Ya di satu sisi ya aku meyakinin apa yang aku sekarang paham. Ya hidayah itu ya kalau dibilang ya gua dapat ya hidayah di tangan Allah ya. Hidayah haknya Allah. Haknya Allah ya kan. Ya sekarang nih kita nggak tahu nih apakah yang gua anut adalah Islam satu-satunya. Tapi kita tetap harus yakin, bro. Ya, kita harus yakin pada agama kita masing-masing lah ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini sekarang merupakan agama yang
sudah benar, harusnya seperti itu, insya Allah. Jadi jangan ada keraguan lagi dah. Jangan sampai kita didoktrin dengan ya sampai menyebut orang tua kita kafir, masya Allah, sudah dalik. Masya Allah ya. Ya, jangan sampai kita menyebut Al-Quran itu adalah perkataannya Nabi yang jelas-jelas itu adalah perkataannya apa? Firman-Nya Allah, bukan perkataannya Nabi. Itu udah sangat melenceng, bro ya. Pusing aku, capek pusing. Mau ngomong pun lebih baik diam sih sebenarnya nih. Iya, kalau kayak gini sih lebih baik ya itu silakan. Silakan. Kita cuman ini loh. Mengungkapkan fenomena saja. Semua fenomena apa yang terjadi di negara kita. Yang kita kemarin ngomong Korea gimana gitu kan. Ternyata negara kita sendiri ada juga. Ya, oke, pasti ada. Kayak dulu ada Eden. Iya, ada Eden, dan siapa lagi. Banyak kan juga ya dibilang ya mereka ya semua logika dan juga apa tuh yang paham Islam apa tuh? Islam yang boleh nikah. Bukan, ada yang dibuat skripsi itu Cap. S3. Yang dia tuh nikah seks bebas apa lupa gua tuh bukan ya. Itu nikah kontrak boleh. Apa sih istilahnya itu? Apa Islam kapital? Bukan. Dilupakan. Dilupakan. Nah pokoknya ya jadi kita nih satu lagi disclaimer dari kita, sekali lagi saya gak berani ngomong itu sesat. Saya hanya kalau saya ya ini aku dulu. Kalau saya takut kena serang gua, jadi aku hanya meyakinin apa yang melihat apa yang aku belajar selama ini berbeda dengan apa yang dia yakin sana. Oke. Jadi aku silakan lah. Kalau aku berani ngomong Al Zaitun sudah sangat menyimpang, sudah sangat salah. Teman-teman berhati-hati memasukkan anak yang punya anak ya, teman-teman yang punya anak berhati-hatilah memilih tempat pendidikan. Jangan cuma melihat dari megahnya tempat, jangan melihat covernya aja. Kalau perlu kita cari tahu dulu bener nggak nih kaidahnya. Dan yang paling penting satu, apa? Nggak tahu. Doa sama Sang Pencipta untuk diberikan tempat yang tepat. Betul. Biar dibimbing. Betul. Akhirnya mungkin udah terlalu panjang kita bahas ya. Saking beratnya sekali. Ya sebenarnya masih banyak sekali sih fakta-fakta yang tentang Al Zaitun ini, cuman ya nanti kita bahas satu persatu lah ya. Kita hanya menyampaikan besarnya awal mula kisahnya, ternyata ada ya sampai seviral itu, sampai apa itu pemimpinnya sebagai titisan Nabi Sulaiman, ada Ratu Bilqisnya, sampai sedetail itu. Wow. Kalau aku nonton, wah parah sekali bro wawancaranya. Oke lah. Kalau teman-teman suka dengan tema-tema seperti ini yang pinggir-pinggir jurang ya, ya silakan teman-teman komentar apalagi yang mau kita bahas. Mungkin dari teman-teman ada ide-ide apa gitu kan, silakan diklik di kolom komentar. Terus dulu like-nya dan subscribe-nya. Dadah.